Halo Pisces, selamat datang atau selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Kita lihat dulu dari tema besarnya. Yang pertama ada Two of Swords, yang kedua itu Nine of Cups. Lalu yang berikutnya ini Ace of Wands dengan Two of Swords. Jadi pertama gini, kalau misalnya ada ketegangan, salah paham, konflik baru-baru ini atau udah agak lama gitu, jadi kesempatan yang semesta berikan atau mungkin ada dari salah satu yang reach out duluan terus disambut baik sama pihak yang satunya gitu. Terus juga kalau misalnya ada semacam tantangan, ada problem, menemukan solusi dan jalan keluar gitu ya. Lalu dengan Nine of Cups di sini, aku merasa mungkin ada sedikit apa ya, perspektif yang perlu diluruskan gitu tentang kebahagiaan, tentang memprioritaskan diri kamu dulu. Terus juga mungkin kamu berpikir gitu kalau kebahagiaan itu semacam jauh, semacam bukan untuk kamu, tapi ini tinggal masalah perspektif kamu aja gitu. Sebenarnya kebahagiaan itu ada di depan mata, tinggal kamu ganti lensanya kamu atau perspektifnya digeser dikit gitu. Karena ini aku melihat ada sesuatu yang bikin happy sih. Lalu dengan Ace of Wands, nah ini yang penting. Ini tuh khusus di deck ini ya, Ace of Wands itu kayak semacam momen inspirasi yang dari from the divine gitu. Jadi yang kayak dari alam semesta, dari Tuhan. Mungkin kamu mendapat semacam pemahaman, mendapat panggilan, atau kamu kayak tiba-tiba mengerti sesuatu hal, atau didorongan di hati kamu tuh kayak bilang sesuatu. Yang jelas ini vibe-nya menyenangkan sih, selain dari tadi ya, ada tema kamu mendapat apa ya, komunikasi dari level yang alam semesta gitu. Terus ini awalan baru yang excited, kadang ini juga bisa mengindikasikan suatu awal untuk hubungan romantis atau suatu hal yang bikin kamu happy. Terus di pre-shuffle kamu tuh ada tema tentang cakra kedua gitu. Cakra kedua itu kan energi kreativitas nih, cocok nih. Energi kreativitas dengan Ace of Wands karena tadi ada energi inspirasi. Ada tiba-tiba dapat ide gitu. Terus juga ada konsep pemahaman keberhargaan diri. Mungkin kamu lagi bertanya gitu, atau lagi down, atau lagi mempertanyakan, gue pantas bahagia gak sih? Pantas, ini aku kasih tahu sama kamu, pantas ya. Terus oracle kamu yang pertama itu kan Merkuri. Merkuri itu komunikasi, pemikiran, ide-ide, tulisan-tulisan juga bisa. Jadi tadi bisa jadi ya hubungannya sama tadi, inspirasi tadi kamu tuangkan dalam tulisan, kamu tuangkan dalam karya, atau kamu komunikasikan kepada orang lain, kepada dunia, pemikiran kamu. Atau bisa jadi tadi ada yang berhubungan dengan komunikasi yang berdamai tentang solusi, karena tadi di depan ada Two of Swords ya. Atau memang ada komunikasi dalam konteks lain, misalnya pekerjaan, atau ada orang-orang yang kamu tunggu, klien, customer, hal-hal semacam itu. Jadi ini suatu tema yang signifikan sekitaran kamu nonton reading ini. Lalu yang berikutnya di dasar deck itu ada King of Cups. Nah, kalau King of Cups ini kan artinya tuh bisa dua orang yang matang secara emosional, orang yang nurturing, orang yang caring. Bisa juga ini orang yang berkecimpung dalam bidang-bidang misalnya service gitu ya, praktisi kesehatan, psikolog, psikiater juga bisa. Jadi orang yang memberikan pelayanan untuk kebaikan orang lain. Atau ini juga bisa jadi sosok potensial hubungan romantis, atau ini sebuah reminder untuk kamu memperhatikan emosi kamu di sekitaran kamu nonton reading ini, atau memprioritaskan diri kamu dulu. Nah, oracle yang berikutnya adalah your dream need a practical plan. Mimpi kamu tuh butuh langkah-langkah yang praktikal gitu. Tadi kalau misalnya pakai contoh, kamu dapat inspirasi gitu. Lalu kamu breakdown jadi langkah-langkah, misalnya dari apanya dulu, terus kemudian apa. Nah, ini yang perlu kamu lakukan. Mimpi besar itu butuh langkah satu persatu gitu untuk diwujudkan. Ini misalnya kamu memang ada hal yang ingin kamu tuju gitu. Ini sebuah reminder juga bahwa semua hal besar itu selalu bisa tercapai, tapi dimulai dulu dengan langkah kecil yang pertama. Tapi kalau misalnya mimpinya besar tapi nggak ada langkah awalnya, nggak ada di breakdown gitu jadi step by step, tentu akan terlihat sangat besar. Nah, ini sebuah reminder buat kamu, bukan nggak bisa, tapi yang besar itu bisa terwujud kalau dimulai dari langkah-langkah kecil gitu. Oke, ini tema besar kamu adalah Six of Wands dengan cross. Nah, ini yang aku maksud ya. Six of Wands itu kan energi kesuksesan, pencapaian, reputasi, dilihat orang. Cross itu berbicara keyakinan, terus keimanan, terus bisa juga pengorbanan. Jadi, kalau kamu percaya mimpi kamu bisa dan kamu konsisten jalan ke situ, walaupun misalnya orang-orang terdekat kamu nggak percaya sama kamu, nggak support, kamu jalan sendiri, terus juga kamu misalnya harus berusaha sendiri. Nah, ini tuh kamu di titik kamu melihat hasil dari apapun yang kamu usahakan selama ini, gitu ya. Kalau misalnya tadi, kayak aku mendapatkan vibe ada, kalau misalnya kamu gini, kamu berkecimpung di bidang konten creator gitu, ini sekitaran momen dimana mungkin kamu viral, tiba-tiba viewers kamu naik,
tiba-tiba subscriber kamu naik, follower kamu naik. Aku mendapatkan vibe seperti itu ya dari hasil konsistensi kamu selama ini. Dari hasil kamu misalnya bikin konten sekian jam, sekian minggu, sekian bulan, tahun, baru kelihatan hasilnya sekarang. Terus juga ini tuh kayak aku dapetin vibe, mungkin bukan buat semuanya, tapi usaha kamu untuk ngedapatin hati seseorang, nah ini sekarang berbuah manis. Akhirnya dia menunjukkan sinyal balik atau dia menunjukkan tanda-tanda dia juga mulai ada perasaan sama kamu ya. Terus blessing kamu adalah temperance, dikonfirmasi sama crossroad, persimpangan jalan, pilihan juga bisa. Pintu-pintu kesempatan-kesempatan yang terbuka buat kamu. Terus aku juga dapetin vibe tentang menggabungkan beberapa elemen, menyeimbangkan hati dan logika. Tadi juga ada tema tentang praktikal ya. Suatu mimpi besar dimulai dari langkah step by step, itu menggabungkan dua elemen misalnya hati dan logika. Juga gini, di sini tuh elemennya banyak, jadi kamu harus bisa menggabungkan antara elemen passion, antara elemen mimpi kamu, hati kamu, keteguhan hati kamu. Nah karena posisinya di blessing, tadi aku bilang di titik kamu udah bisa lihat hasil dari karya kamu, usaha kamu selama ini. Terus juga mungkin ya gini, karena temperance itu kan energi alkemi. Apa yang sudah kamu lewatin di momen kamu misalnya terluka, momen kamu berdarah-darah, momen kamu kerja jalan sendirian gitu, nggak ada yang support, atau harusnya teamwork tapi teamwork yang nggak kelihatan. Nah ini tuh ngebuka suatu pintu buat kamu, karena crossroad ini kayak biasanya energi kebingungan ya, tapi di sini tuh aku ngelihatnya vibe kayak pintu-pintu, kesempatan-kesempatan, tawaran-tawaran semesta, apa gini, semesta tuh intervensi gitu untuk mendatangkan kesempatan-kesempatan ini di hidup kamu. Terus kita bahas Ten of Swords-nya sama Anchor, ada completion, ada ending, ada kamu kayak sudah selesai dengan satu chapter, waktunya berlayar, waktunya pergi, waktunya meninggalkan misalnya versi diri kamu yang lama, cara berpikir kamu yang lama. Tapi aku lihat kayaknya kamu sudah bertransformasi sih, karena di waktu yang akan datang tuh ada Queen of Wands gitu, energi orang yang percaya diri, karismatik, charming. Dan dengan walaupun dikonfirmasinya sama Snake, aku tuh dapet vibe love-nya tuh kuat banget gitu, karena tadi di depan tuh ada kamu tuh bersinar, terus juga usaha kamu untuk dapetin hati seseorang, ataupun kamu misalnya selama ini single ya, kamu lagi nggak deket sama siapa-siapa, atau lagi nggak mengusahakan untuk dapetin hatinya siapa gitu. Tapi karena energi kamu magnetik, energi kamu charming itu kayak menarik gitu ya. Energinya Queen of Wands itu magnetik gitu. Jadi bisa narik orang untuk datang di hidup kamu, terutama tadi kamu di pusat perhatian, tinggal gimana tungguin aja, nanti juga muncul sendiri, kelihatan sendiri orangnya gitu ya, dengan Queen of Wands di sini. Terus dengan Chariot dikonfirmasi sama Mountain, kayak aku dapetin vibe ini ya, semua lika-liku tantangan yang udah kamu lewatin gitu, akhirnya ini momen breakthrough kamu, ini momen terobosan kamu juga. Sebagian lagi memang ada perlu semacam tadi practical plan, mungkin ada yang perlu dievaluasi. Oh langkah ini gak berhasil, oh kurang efektif, oh mungkin aku bisa melakukan inovasi, mungkin bisa sedikit dimodifikasi nih, bagusnya gimana, mungkin strategi jualannya, mungkin produsennya, atau approach ke customernya, hal-hal semacam itu ada yang perlu kamu evaluasi ya. Jadi untuk membangun momentum itu memang ada beberapa skenario untuk penonton aku, antara ini baru terlihat sekarang dan sebagian lagi memang ada yang perlu dievaluasi dengan apa yang sudah kamu lakukan selama ini, terutama tadi ya. Dengan Ace of Wands di situ ada momen pemahaman, ada momen inspirasi, mungkin kayak kamu dapat ide strategi pemasaran yang berbeda, atau approach ke customer cara yang berbeda, atau kamu punya ide produk yang baru. Nah ini waktunya kamu mengevaluasi, karena aku ulang lagi gitu ya, tadi mimpi yang besar itu, goals yang besar itu bisa selalu tercapai, dan kamu jangan pernah berpikir sebesar apapun gitu, sebesar apapun jangan sampai limiting belief itu menghentikan kamu gitu ya. Limiting belief itu menghentikan kamu untuk dapat apapun yang kamu, apapun ya, apapun, entah itu hubungan yang ideal, entah itu keberlimpahan, entah itu dream life kamu, semua itu bisa. Oke, yang penting balik lagi ke awal, practical plan, step by stepnya di breakdown gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.